Teori komunikasi. Secara umum, istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, teori adalah abstraksi dan realitas. Yang kedua, teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Yang ketiga, teori terdiri dari asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, dan aksioma dasar yang saling berkaitan. Yang keempat, teori terdiri dari teorema-teorema, yakni generalisasi-generalisasi yang diterima atau terbukti secara empiris. Dari pengertian di atas, teori komunikasi adalah kesimpulan fenomena-fenomena yang didapatkan, panduan untuk memahami atau membantu untuk menjelaskan, menggambarkan, meramalkan, dan mengendalikan sebuah pesan-pesan baik dari lisan, tulisan, simbol, gambar, video, dan lainnya yang bersifat empiris, abstrak agar dapat lebih mudah dipahami oleh orang lain. Ciri-ciri teori komunikasi ada 3. Yang pertama, semua teori adalah abstraksi mengenai suatu hal. Dengan demikian, teori sifatnya terbatas. Semua teori adalah semua konstruksi pemikiran yang berisikan interpretasi mengenai suatu fenomena ciptaan individual manusia. Oleh karena itu, sifatnya relatif tergantung pada cara pandang si pencipta, sifat dan aspek hal lain yang diamati, serta kondisi-kondisi yang lain yang mengikat seperti waktu, tempat, dan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, teori juga berisikan rekomendasi mengenai suatu tindakan yang dapat dilakukan. Ada 9 fungsi yang terdapat dalam teori komunikasi, yaitu mengorganisasikan dan menyimpulkan, memfokuskan, menjelaskan, mengamati, membuat prediksi, heuristik, komunikasi, kontrol atau mengawasi, dan generatif. Ada 4 jenis teori yang diklasifikasikan masuk ke dalam kelompok teori-teori umum. Yang pertama, teori-teori fungsional dan struktural. Yang kedua, teori-teori behavioral dan kognitif. Yang ketiga, teori-teori konvensional dan interaksional. Serta yang keempat, teori-teori kritis dan interpretatif. Sedangkan kelompok teori-teori konstekstual terdiri dari teori-teori tentang komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan